Mas Uza udah ada klien datang lagi. Dia katanya datanya dipakai temennya, disalahgunakan. Oke. Gitu. Namanya siapa? Mbak Nina. Mbak Nina. Iya. Terus katanya temennya kabur, jadi utangnya bingung gimana sekarang. Oke. Datanya dipakai temen ya? Iya. Gitu. Ada lagi nggak? Atau langsung orangnya masuk aja? Biar Langsung jelas. masuk aja langsung ya. Boleh. Oke, bentar ya. Monggo Mbak Nina, masuk. Ya, silakan duduk Mbak Nina. Ya, halo Mari, Mbak. Mas. Oke. Monggo Mbak. Hanifah, oke. Mbak Nina ini Mas Ya. Uza yang akan menjelaskan terkait masalah yang Mbak Nina hari ini ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan case-nya apa Mbak Nina? Iya, ini Mas, saya kan bingung. Dari kemarin tuh saya kan dikejar-kejar ini DC Mas. Ya, kayak gitu. Ada keterlambatan berarti ya Mbak? Iya, saya tuh ini Mas, datanya tuh disalahgunain sama teman saya. Oke, bentar. Kalau sudah ada di teror berarti sudah ada keterlambatan berarti sekarang ya? Iya, Ada keterlambatan. Kemudian datanya? data saya tuh disalahgunain sama teman saya. Ya kan saya sering dikejar-kejar DC, sering ditelepon kayak gitu. Kan saya bingung Mas, Oke. mau gimana kayak gitu. Oke. Oke. Terus? Nah sekarang teman saya tuh nggak tahu kemana, nggak bisa dihubungi nomornya, kayak gitu. Itu temen deket atau gimana Mbak? Iya temen deket juga sih Tahu sebenarnya. rumahnya? Iya, Tahu. iya cuman sekarang katanya sih dia kerja di luar kayak gitu. Kalau gini Mbak, data disalahgunakan teman itu gimana detailnya? Biar kita nggak salah paham, biar kita nanti kasih solusinya tepat gitu. Ya awalnya tuh kan dia sering minjem uang ke saya, cuman kan saya nggak punya kan. Terus dia tuh pinjem HP saya, katanya tuh mau buat ini aplikasi, mau download aplikasi kayak gitu. Terus ternyata tuh dibuat ini minjem uang kayak gitu, dipinjol. Nah kan awalnya tuh beberapa kali udah dibayar, cuman habis itu dia udah ini lost kontak kita. Oke, jadi pengajuan aplikasi pinjol pakai KTP dan handphone Mbak Nina. Iya. Pakai KTP dan handphone Mbak Nina, sama uangnya dipakai temen gitu ya. Terus Iya. sekarang udah jatuh tempo dan dikejar. Iya. Ya. Gitu aja. Mau langsung ku jelaskan atau mungkin ada pertanyaan khususnya Mbak Nina? Ya gimana ya? Ya kita mau minta solusi juga sih, misalnya apa? Solusinya kayak gimana? Kan sekarang saya juga bingung nih, kan nggak bisa bayar. Otomatis kan yang dikejar-kejar kan saya. Jadi ya itu kalau neror tuh nggak nentu jamnya juga kan, kita kan ganggu juga. Oke. Kalau yang sampai sekarang udah dilakukan Mbak Nina apa aja selain ke klinik pinjol kita? Pernah nggak melakukan apa upaya buat nyelesain ini? Belum ada sih Mas. Belum ada ya? Belum. Oke. Jadi pertama gini, ketika data KTP kita digunakan oleh orang lain, misalnya sama temen gitu ya, Iya. sebetulnya itu adalah tanggung jawab penuh Mbak Nina. Gitu. Seperti itu. Iya, mohon maafnya gini, Mbak Nina dengan sadar dan sukarela memberikan apa namanya temennya untuk Pinjem datanya Mbak Nina gitu. untuk melakukan pinjaman online menggunakan datanya Mbak Nina, gitu ya. Nah, jadi nanti apa efeknya ke kita? Ya kita yang akan dikejar DC. Ketika pinjol itu kan ada beberapa aplikasi pinjaman online yang masuk silik OJK. Walaupun nggak semuanya masuk silik OJK ya. Nanti kita akan kasih informasi pinjaman online yang Mbak Nina pakai, yang temennya pakai itu masuk silik OJK atau enggak, kita kasih informasi. Nah, kalau misalnya aplikasi yang dipakai ternyata masuk silik OJK atau ada FC lapangan,
otomatis yang akan bermasalah nanti Mbak Ninanya. Itu loh. Yang akan masuk silik OJK Mbak Nina karena KTP yang digunakan KTP Mbak Nina, yang akan dikunjungi juga alamat KTP-nya Mbak Nina. Gitu. Jadi sekarang upaya yang Mbak Nina harus lakukan adalah ngejar temennya itu. Gitu. Jadi saya harus nyari teman saya. Iya. Iya, tapi ya itu karena apa? Dia kan kerjanya katanya pindah di luar kota, jadi kan mau nyari juga susah. Ya, sebetulnya ini pembelajaran penting ya, pembelajaran besar buat Mbak Nina dan teman-teman semuanya untuk tidak menggunakan atau tidak, maksudnya kita mengajukan pinjaman online dengan data kita, kemudian yang make adalah teman. Iya. Walaupun teman dekat, keluarga atau apapun itu, sebaiknya itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena kalau sampai terjadi seperti ini, misalnya teman tidak bisa membayar atau kemudian menghilang nggak ada kabar, yang akan berurusan dengan perusahaan pinjol itu kita. Gitu. Mungkin rencana upaya selanjutnya apa Mbak Nina? Ada nggak? Kalau misalnya kita minta banding ke OJK gitu, gimana? Bisa nggak, Mas? Nah, kalaupun kita minta banding ke OJK, aku yakin bakalan ditolak juga. Menurutku itu bakalan ditolak. Karena apa? Karena pihak OJK atau yang menaungi pinjaman online itu OJK kan ya, atau lapor misalnya selain banding ke OJK, banding ke aplikasi pinjolnya, bahwa apa? Bahwa KTP kita bukan kita yang menggunakan uangnya, tapi orang lain gitu ya. Mereka nggak mau tahu, gitu. Yang jelas data yang masuk di mereka adalah Mbak Nina. Nah, perkara uangnya yang menggunakan siapa itu bukan urusan si pinjaman online gitu. Iya. Apalagi kan verifikasi dari Mbak Nina kan, nggak mungkin kalau istilahnya nggak ada persetujuan Mbak Nina juga kalau pakai datanya kan. Itu. Ya memang awalnya karena kita teman deket ya, nggak tahu kalau mau ada kayak gini. Sebetulnya banyak sih Mbak Nina, banyak kasus-kasus kayak gitu yang dipakai teman, saudara, akhirnya bermasalah kayak gini, itu banyak. Dan dia pada kayak gini, pada apa ya namanya, aku nggak mau bayar lah, aku nggak mau tanggung jawab, wong ini bukan aku yang pakai, wong aku nggak pakai uangnya sama sekali gitu ya. Ya resikonya jadinya yang menanggung adalah si pemilik data. Makanya kita himbau buat teman-teman, jangan pernah ada teman dekat, ada keluarga, sedekat apapun, pakai data kita buat pinjaman online. Mbak Nina, aku pinjam dulu datamu lah buat pinjol, nanti aku yang angsur, aku bakalan rajin kok bayarnya. Mungkin gitu ya, biasanya awal-awal. Jangan, karena risikonya ada di kita gitu. Karena kalau hal ini terjadi, itu akan ada dua arus ya, atau ada dua hal yang berbeda. Ada dua perjanjian, dua kesepakatan. Kesepakatan pertama adalah Mbak Nina dengan si pinjol. Gitu. Kesepakatan kedua antara Mbak Nina dan teman Mbak Nina. Ya kan? Jadi ada dua cabang kan. Nah, ketika Mbak Nina tidak bisa membayarkan angsuran, ya, si temennya nggak bisa bayar angsuran, yang kena adalah urusan Mbak Nina dengan si pinjol. Nah, pinjol ini nggak mau tahu uang itu dipakai untuk apa, yang mereka nggak mau tahu. Yang jelas data yang masuk adalah datanya Mbak Nina. Jadi mereka akan tetap ngejarnya Mbak Nina. Nggak mau tahu uang itu mau dipakai Mbak Nina buat apa, mau buat orang tua, mau buat teman, mau buat saudara, yang pakai teman, yang pakai saudara, mereka kan nggak mau tahu. Gitu. Nah, urusan yang kedua adalah urusan Mbak Nina dengan teman. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Itu nggak bisa kalau sekarang Mbak Nina nggak bisa, temennya belum bisa bayar, terus Mbak Nina ke OJK atau ke pinjol bilang bahwa ini bukan saya yang pakai, jadi aku nggak mau bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya saya punya bukti-buktinya kayak bukti chat juga ada gitu. Nah, sama aja Mbak. Sama aja ya? Sama aja. Kan gini, misalnya aku pinjam ke Mbak Nina nih, pinjam uang ke Mbak Nina. Ternyata si Hanifah yang mau pinjam ke aku gitu kan ya, misalnya 1 juta, Hanifah pinjam aku 1 juta, aku nggak punya, mungkin karena aku gengsi ya, nggak bisa minjemin Hanifah, aku pinjam ke Mbak Nina. Mbak Nina pinjam uang 1 juta dong, gitu kan. Mbak Nina ngasih ke aku, nah terus aku udah pegang uang 1 jutanya, aku kasih ke Hanifah. Nah, ketika Hanifah nagih,
apakah nanti aku bisa beralasan kemarin yang pakai uangnya bukan aku, tapi Mbak Nina? Gimana? Kan enggak ya? Hanifah kan tetap nggak mau tahu. Ya nggak Iya. mau tahu kan, maksud saya yang pinjam. Gitu. Jadi ada dua cabang. Aku punya urusan sama Hanifah, aku juga punya urusan sama Mbak Nina. Gitu. Sorry, maksudnya Mbak Nina yang nagih ya. Iya. Mbak Nina yang nagih gitu kan. Terus aku bilang, Mbak Nina kemarin uangnya bukan aku yang pakai, jadi mintalah keringanan karena benar-benar bukan aku yang pakai gitu kan. Kan pasti dari Mbak Ninanya bakalan yang nggak mau tahu kan kamu yang pinjam. Mau uang itu kamu gunakan buat apapun ya terserah, bukan urusan saya kan gitu. Gitu ya gambarannya kayak gitu. Kalau data kita dipakai sama temen itu urusannya akan cabang gitu. Terus solusinya gimana? Nah, satu-satunya solusi memang harus tetap kejar si temennya itu. Itu nggak bisa kita banding ke OJK, banding ke perusahaan pinjolnya, banding kemanapun, bahkan ke klinik pinjol pun ke kita tidak bisa memberikan saran apapun, gitu kan? Kecuali kejar si temennya. Gitu. Kalau saya nggak bisa nyari teman saya, berarti saya yang harus bayar. Mbak Nina yang menanggung resiko dari ini semua, gitu. Kalau Mbak Lina nggak nanggung kan nanti jadi resikonya datanya Mbak Lina yang kayak rusak. Iya, gitu makanya kan. itu kan dia Setting ini yang jelek. apa? Ngejar ini mau disebar kaitannya kayak gitu. Tapi coba nanti gini ya, kita kasih nanti lihat dulu aplikasinya yang dipakai itu masuk Silik OJK atau enggak, ada kolektor lapangannya atau enggak gitu ya. Karena kan nggak semua aplikasi masuk Silik OJK biarpun legal, dan nggak semua aplikasi juga Ada kunjungan ke mengunjungi rumahnya. ke rumah. Gitu. Iya. Nanti kita tetap kasih tahu. Terus gimana Mas saya solusinya untuk kan tadi teman saya kan udah nggak ada ya, dicari udah nggak bisa. Terus solusinya gimana? Sebenarnya ya apa ya Mbak ya, kalau data kita, maksudnya kita pakai pinjaman online terus dipakai orang lain, sebetulnya mau nggak mau harusnya kita sudah apa ya namanya mempersiapkan ketika nantinya ada penagihan, ada resiko yang kemungkinan resiko dari pinjaman online, kita yang menanggung karena itu data kita gitu kan. Harusnya udah menyadari itu dari awal gitu ya. Pertama buat pembelajaran Mbak, jadi nggak semua orang walaupun teman dekat, keluarga, jangan yang terlalu percaya dengan hal-hal seperti ini gitu ya, karena kita yang bakalan nanggung gitu loh Mbak. Iya. Jadi kita yang pusing sendiri gitu. Jadi sebenarnya tetap harus ngejar temennya gitu loh, ngejar temennya, atau kalau nggak bisa ngejar ya otomatis Mbak Nina yang tanggung jawab. Gitu. Berarti saya yang harus bayar. Iya, Ya. kan datanya Mbak Nina. Kalau nggak nanti resiko-resikonya Mbak Nina yang nanggung gitu ya. Cuman kan gini Mbak, pinjaman online di Indonesia itu sebetulnya cuman sebagian kecil yang masuk Silik OJK. Rata-rata mereka lebih banyak ilegal gitu ya. Hanya sebagian kecil yang masuk Silik OJK. Kalau Mbak Nina yang paling dikhawatirkan apa sebetulnya dari pinjaman online? Iya, takut kalau datanya itu disebar. Disebar, Iya, didatengin iya, gitu ya. didatengin di rumah. Oke, gitu. nah berkaitan dengan yang aplikasi yang datang ke rumah itu pun nggak semuanya datang gitu. Berarti Gitu ya. kayak mereka juga cuman gertak gitu ya? Ya nanti kita bahas lah mana aplikasi yang dipakai. Udah Iya. dicatat semua kan ya? Iya, tadi Udah. udah ya Mbak. Iya, udah tak catat Nah, semua. udah nanti kita kupas Iya. yang mana yang ada kunjungannya, yang mana yang masuk Silik OJK. Nah nanti Mbak Nina itu prioritaskan yang masuk Silik OJK. Gitu. Kalau misalnya menurutku sih, kalau Mbak Nina negosiasi ke pihak pinjol itu bakalan tetap ditolak ya. Maksudnya mereka nggak mau tahu uang itu yang pakai siapa, tapi yang masuk kan data Mbak Nina gitu. Itu satu. Tapi kalau mau dicoba ya silakan dicoba dulu gitu. Yang penting kita akan memberikan tips-tips biar Mbak Nina menghadapi pinjaman online yang lagi dipakai. Ini masuk Silik enggak, ada FC-nya atau enggak gitu ya. Jadi nanti bisa memprioritaskan aplikasi mana yang sekiranya perlu diperhatikan lebih khusus. Misalnya kayak yang ada FC-nya, ada FC itu apa ya, kalau orang awam bilang DC lapangan gitu ya. Mana yang ada DC lapangan, mana yang ada petugas lapangan diprioritaskan gitu. Ini kita kasih ininya gitu. Coba dicocokkan dulu Han datanya.
Nah, itu ya Mbak Nina tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Oza, kesimpulannya adalah yang pertama ini Mbak Nina tinggal kejar temannya aja. Nanti mungkin kalau misalnya temennya susah dihubungi, hubungi keluarganya, atau mungkin cari teman dekatnya dulu yang lain siapa tahu masih ada yang berhubungan sama dia gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya memang sudah tidak bisa dihubungi, tadi kan memang Mbak Nina yang harus bertanggung jawab ya. Tadi diutamakan aplikasi yang masuk ke BI Checking, yang ada FC-nya, terus baru aplikasi yang lainnya dulu tadi seperti yang disampaikan. Nah, semisal Mbak Nina nih kedepannya bakal bingung kayak apa yang mau ditanyain lagi, terus takut untuk kayak ancaman-ancamannya dan sebagainya. Nanti kan Mbak Nina bakal masuk grup nih. Nanti Mbak Nina bisa sharing sama teman-teman yang ada di grup, mungkin bisa tanya teman-teman yang udah berpengalaman, terus tanya ke admin itu juga bisa. Di grup kita ada admin, ada Mas Oza sama ada kita juga. Nanti kalau misalnya mungkin malu chat di grup, mau tanya personal itu juga bisa. Gitu. Nanti bisa datang ke sini boleh ya? Boleh, hari Sabtu kita ada pertemuan. Jadi pertemuan buat yang mau datang lagi itu setiap jam 3 sore sampai jam 6 sore. Setiap hari Sabtu. Ada yang mau ditanya lagi mungkin Mbak? Itu dulu mungkin ya Mas ya. Gitu ya. Ya, gitu nanti saran kita coba dilakuin dulu. Gitu ya. Iya. Semoga sih bisa membantu, bisa Mbak Nina bisa tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Yang jelas ini jadi pembelajaran ya buat Mbak Nina, buat teman-teman semuanya untuk tidak menggunakan KTP data diri kita untuk di pinjaman online kemudian dipakai oleh temennya, karena kita yang bakalan repot gitu. Iya. Gitu ya. Itu brosurnya dibawa aja Mbak Nina buat acuan gitu. Ada catatan? Sama ini nggak? catatan aplikasi-aplikasi yang harus diutamain ini dari atas sudah tak urutin. Itu catatannya diprioritaskan. Itu aja sih Mbak Nina ya. Ya, terima kasih sekali ya Mas Oza, Mbak Hani. Iya. Ya, ini sangat membantu sekali buat aku. Semoga biar selesai case-nya gitu, biar Ya, terima kasih. Ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya hubungi lagi. ya Boleh banget gitu. Udah masuk grup ya Mbak ya? Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Monggo Mbak Nina. Ya, permisi. Mari. Hati-hati di jalan ya Ya. Mbak.